Tak terima dicurangi wasit di semifinal. Thailand dikabarkan akan laporkan ke AFF karena tak terima penalti Kakang diulangi, minta agar pertandingan diulang. Netizen, ada-ada saja buset, kalah ya kalah aja. Strategi licik Vietnam untuk hadapi Indonesia di partai final. Mulai dari provokasi pemain sampai kesikutan seperti final AFF U23 2023 lalu. Nguyen Hong Phuc, kalian masih ingatkan sikutan saya 2023? Thailand nampaknya memang belum menerima kekalahan dari Indonesia di semifinal hari Jumat kemarin. Walaupun Indonesia memang sudah resmi melangkah ke final, dan Thailand yang akan memperebutkan posisi ketiga besok lawan Filipina. Namun kabarnya saat ini Thailand tengah serius melihat kesalahan wasit. Yaps, itu adalah insiden di babak extra time adu penalti, yang mana eksekutor pertama Thailand gagal menyerangkan bola ke gawang Ardiansyah. Hal itu dinilai oleh pihak Thailand kelalaian dari wasit, yang menganggap kalau bola itu seharusnya sudah masuk dan melewati garis, tapi malah dianggap tidak gol. Selain itu, mereka juga menyoroti wasit asal Arab Saudi soal penalti ulangan dari Kakang Rudianto, yang sebenarnya penalti pertamanya sempat ditepis oleh penjaga gawang Thailand. Namun karena wasit menganggap penjaga gawang Thailand bergerak dulu melewati garis sebelum bola ditendang, hal itu membuat Kakang harus mengulang penaltinya. Ya, penalti pertama Kakang Rudianto mampu ditepis, namun penalti kedua akhirnya menjadi gol. Hal itulah yang dinilai pihak Thailand tidak fair, karena malah menguntungkan Indonesia. Pertama, tendangan penalti itu sudah gol dan melewati garis. Tapi kenapa dua wasit yang berdiri di sana tidak menganggap itu gol? Itu kan pertanyaan serius, ucap pelatih Thailand. Kedua, kenapa Anda mengulang tembakan penalti dari Indonesia yang sebelumnya tidak gol? Padahal kiper kami sudah mengikuti instruksi untuk tidak bergerak lebih dahulu, dan dia menepis bola sudah sesuai dengan aturan penalti saat ini, ucapnya lagi. Jika mereka ingin kami kalah, mungkin tidak begini juga caranya. Timnas kami bermain sebaik mungkin bahkan sampai 120 menit. Di sini tampak ada kejanggalan, dan kami berharap AFF melihat situasi ini, tutupnya. Lantas sebenarnya gimana fakta tentang sepakan penalti pertama pemain Thailand? Apakah sepenuhnya sudah melewati garis? Kalau kita cermati lebih jeli, dan kita gunakan slow motion untuk melihat gerakan bola, memang bola itu belum lewat garis, dan bahkan masih jauh. Pantulan dari tiang gawang menyentuh tanah, tapi masih jauh sekali untuk masuk. Mungkin saat itu mata ofisial dan pemain Thailand lagi picek, sehingga menganggap itu gol. Sedangkan untuk tendangan Kakang yang dianggap penjaga gawang bergerak lebih dulu, memang sangat-sangat tipis. Jika kita lihat tayangan ulang slow motion, memang gerakan penjaga gawang Thailand ini tipis sekali. Saat Kakang mengokang tendangan penalti, bahkan kaki penjaga gawang Thailand nampak masih sejajar di garis kotak. Tentu hal ini masih bisa diperdebatkan. Namun pada akhirnya memang wasit sudah memutuskan itu diulang. Langkah Thailand kali ini memang cukup ambisius untuk menempuh gelar AFF, karena mereka sudah berpuasa beberapa tahun untuk AFF U23 ini. Melihat langkah dan protes mereka saat ini, bahkan kita melihat dan menganggap kalau ini adalah timnas Thailand tidak sesungguhnya. Biasanya memang level mereka selalu berada di atas kita. Udah bosan juara Piala Ciki dan tidak punya ambisi besar. Namun kali ini agak berbeda. Apakah mereka gengsi? Atau mungkin denda mereka belum terbalaskan saat kalah di AFF U23 tahun 2023. Namun apapun itu, pertandingan memang sudah selesai dan Indonesia akan menantang Vietnam di final. Sensasi tentang kabar protes dan minta pengulangan pertandingan memang kerap kali kita jumpai, kala salah satu tim merasa dicurangi dan berniat melapor. Bahkan Indonesia sendiri sering berada di posisi itu, dicurangi wasit dan bahkan dikerjain secara terang-terangan. Namun pada akhirnya, pertandingan diulang itu memang tidak mungkin dilakukan untuk hal ini. Tapi kalau Anda tanya sejarahnya, apakah ada pertandingan sepak bola yang diulang? Ya, jawabnya ada. Intinya sih kalau udah ya kalah aja, gak usah protes dan playing victim. Tapi emang benar kayaknya, penalti Thailand harusnya dicek VAR, apakah udah lewat garis atau belum. Kemudian tendangan penalti Indonesia yang gagal tapi diulangi dengan alasan kiper Thailand sudah maju terlebih dahulu. Sepertinya kiper Eria bersamaan dengan bola. Apa Pak Erik bayar dan jadi mafia bola? Tulis akun Andra Bambang 89.
Kalah ya kalah, gak usah cari alasan. Jangan-jangan lo takut dipecat dari pelatih Thailand, tulis akun Waluyo Setio Prihadi. Kabarnya juga, supporter Thailand saat ini juga tidak terima dengan wasit asal Saudi yang malah mengulang penalti Indonesia. Mereka dikabarkan tengah protes ke Federasi Sepak Bola Thailand, meminta Thailand lapor langsung ke AFF untuk bisa mengulang pertandingan itu secara fair. Di seluruh komen media sosial Thailand menyebut kalau mereka digembosi dan menuduh Indonesia membayar wasit. Wah, ada-ada aja ya. Menurut kalian gimana nih guys? Strategi licik Vietnam untuk hadapi Indonesia di partai final, mulai dari provokasi pemain sampai kesikutan seperti final AFF U23 2023 lalu. Nguyen Hong Phúc, kalian masih ingatkan sikutan saya 2023? Vietnam nampaknya mempersiapkan partai final dengan serius melawan Indonesia dan berharap bisa mempertahankan trofi Piala AFF tahun 2023 lalu. Di bawah asuhan Kim Sang-sik, gaya main Vietnam memang berbeda 180 derajat dengan gaya main Park Hang-seo dulu. Namun kali ini mereka nampaknya akan menerapkan pola yang sama, memprovokasi pemain timnas Indonesia dan mencari kemenangan di GBK. Kalau Anda masih ingat final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam, memang penuh dengan kontroversi. Apalagi insiden sikutan sengaja dari pemain Vietnam ke Indonesia memang sempat ramai ke dunia internasional. Ya, dialah Nguyen Hong Phúc, pemain yang baru 22 tahun ini, sempat diteror dan diserang oleh netizen Indonesia 2023 lalu. Bahkan saat itu dia ketar-ketir dan langsung gak enak makan, tidur pun tak nyenyak, dan pada akhirnya minta maaf. Di final lusa hari, strategi semacam itu nampaknya juga akan jadi senjata bagi Vietnam, melihat dan mengingat kalau pemain Indonesia ini sangat gampang diprovokasi. Hampir sama dengan netizen kita yang gampang dihasut dan diprovokasi. Hal itulah yang coba kembali diterapkan oleh pasukan Nguyen. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.